hu ahad, hu ahad. Marhaban alal maulidi bisolati wassalami Sayyidina Muhammadin fi zaman ila zamani. Marhaban alal maulidi bisolati wassalami Sayyidina Muhammadin fi zaman ila zamani. Kuzlana bi barakatihi bisolati wassalami ala Sayyidina Muhammadin fil awali wal akhiri. Marhaban ala maulidi bisolati wassalami ala Sayyidina Muhammadin fi zaman ila zamani. Ighfir lana dzunubana bisolati wassalami ala Sayyidina Muhammadin fi qaratil ma'i. Marhaban ala maulidi bisolati wassalami ala Sayyidina Muhammadin fi zaman ila zamani. Nawwir lana binurihi bisolati wassalami ala Sayyidina Muhammadin fil waqti wal yaumi. Marhaban alal maulidi bisolati wassalami ala Sayyidina Muhammadin fi zaman ila zamani. Ayyid lana bi fadlihi bisolati wassalami ala Sayyidina Muhammadin fi adadil makhluqin. Marhaban alal maulidi bisolati wassalami ala Sayyidina Muhammadin fi zaman ila zamani. Ijma' lana bi qurbatihi bisolati wassalami ala Sayyidina Muhammadin fi nafasil ummati. Marhaban alal maulidi bisolati wassalami ala Sayyidina Muhammadin fi zaman ila zamani. Sakhir lahum bihaqqihi bisolati wassalami ala Sayyidina Muhammadin fi sarmadi daimi.
marhaban alal maulidi bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin bizaman ila zamani ikbil lana hajatana bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin bil harkati wasukun marhaban alal maulidi bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin bizaman ila zamani irfa' lana ba'sana bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin binabkirri marhaban alal maulidi bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin bizaman ila zamani iksir lana birizkina bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin fi khalqil makhluqi marhaban alal maulidi bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin bizaman ila zamani adkhilana ila hadratin Nabi Musa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Ibnu Athaillah wa walidaina wa masyaikina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sayyidul lahumul Fatihah. Iya kana jalan saya syaratul mustaqim siratal ladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah apa saja yang kita kerjakan dalam hidup ini Allah selalu berkahi kita, diberkahi Allah pada segala makanan-makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, usaha-usaha yang kita kerjakan, perdagangan-perdagangan yang kita lakukan, segala timbangan-timbangan yang kita lakukan dalam hari-hari kita. Mudah-mudahan Allah juga menarik kita ke dalam jajaran golongan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla di dunia dan akhirat, dan dibersamakan dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW di dunia, di barzah dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allifu rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, wa min alamati
Dan daripada alamati iqamatil haqqi laka bisyai'i, tentang tanda-tanda orang yang mendapatkan istiqomah, ketetapan selalu untuk taat kepada Allah, adalah iqamatuhu iyyaka fihi, di mana Allah menempatkanmu pada tempat itu, ma'husulit tanaiji, untuk menghasilkan sesuatu hasil atau buah nyata dari apa yang selama ini engkau kerjakan. Saudara sekalian, minggu kemarin Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan tentang rubama rudikul karamah man lam takmil lahul istiqomah. Ada kelompok orang minggu kemarin yang Allah berikan seolah-olah dia mendapatkan karamah, atau mungkin karamah betulan, kita tidak tahu hakikatnya itu, meskipun dia belum lam takmil, belum sempurna bi amalihi ilahiyah, dalam mengerjakan amal-amal ketuhanan atau taat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak sempurna istiqomahnya. Namun kalau engkau ingin tahu, kata Syekh Ibnu Athaillah, karamat itu ialah terletak pada istiqomah dirimu untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi ternyata di dalam hakikat keagamaan itu yang paling utama dan terutama, kalau kita ingin tahu karamah itu bukan bisa terbang, bukan bisa menghilang. Karena bisa menghilang itu kan bisa jadi maling. Ya kalau bisa terbang, ya masih pintar burung lah kira. Ya kalau lah burung kan bisa juga yang lah. Tetapi oke lah, itu disebut dengan karamah, ya bisa itu karamah. Tapi karamah yang paling mulia menurut para ulama setelah mereka meneliti dalam Al-Quran dan hadis, ternyata karamat itu ialah istiqomah di dalam beragama. Jadi kalau orang dapat istiqomah dalam beragama, berarti itulah karamat namanya. Itu tanda engkau ditetapkan Allah menjadi kekasih Allah Azza wa Jalla. Yang tidak sempurna berarti belum. Mudah-mudahan kita sempurna. Istiqomah itu apa? Tetap berkeadaan, tetap pendirian, tidak ada Tuhan selain Allah, tetap pendirian la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah, tetap istiqomah ilmunya, istiqomah belajarnya, istiqomah ke pengajian, ya kan? Nah, jangan liliur baungan ke pengajian tuh. Nah, mun kawa jangan liliur baungan aja, mun kada bujur-bujur jadi baungnya lah. Liliur baungan tuh kena ada, kena kadada, ya kada kawa. Itu berarti belum istiqomah. Kalau sudah istiqomah rutin dia kawat terus, gak kayak apakah, padahal pekerjaan ini ke mungkin antar daerah, tapi pas jadwalnya di pengajian begitu dimudahkan Allah ke tempat itu. Nah, itu berarti sudah bantuan Allah kepada diri. Pertama kali kita bersungguh-sungguh aja dulu, nah lama kelamaan enggak bersungguh-sungguh pun kita sudah biasa. Seperti kita sholat 5 waktu kecil, susahnya bukan main, lama kelamaan sholat 5 waktu, biar kita tidak ingat, tetap kita diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yalah. Nah, malam berjalan tiba-tiba kita ingatnya, sebelum sholat isya kok gelabakan kita mengambil wudhu untuk sholat isya. Oh, saya belum sholat maghrib, wah gelabakan kita tiba-tiba sholat maghrib. Mungkin sibuk kita pengantenan, apalagi pengantenan lah. Oh, masih bukan main. Tiba-tiba johor sampai, kita ingat, ini johor nih. Tadi ajan kah tadi? Nggak ada mendengarnya kawan. Kalinya mic-nya mati. Jadi akhirnya tidak kedengaran. Tapi ada perasaan seolah-olah sudah waktunya masuk. Nah, itu membuktikan Allah sudah mengingatkan kita. Kalau ingin tahu Tuhan itulah ketika Allah mengingatkan kita sholat itu tadi. Itulah. Meskipun memang peringatan Allah itu melewati malaikat, namanya wa'is qalbil mu'min.
Yang mengingatkan di hati itu bukan Allah Ta'ala berpender kada berbicara misalnya Allah. Tidak ada Allah kayak itu. Allah itu makanya kata kita kemarin ketika Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad, Allah mewahyukan itu bigairi harfin wasautin. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Jadi bukan bependeran kayak kita bependeran, Muhammad kamu ini, enggak ada begitu. Bila harfin wala, tidak ada huruf, tidak ada suara. Itu semua ulama sepakat seperti itu. Nah, kenapa? Kalau ada berbicara Tuhan dengan Nabi Muhammad, kedengaran Nabi Muhammad, berarti suara Tuhan itu bisa dimisalkan sudah. Pahamlah dimisalkan, digambarkan, terdeteksi gitu kan suaranya ya lah. Kalau begitu Tuhan bukan laisa kamislihi sayun. Yang namanya kamislihi sayun, laisa kamislihi sayun, Tuhan itu tidak dapat diperumpamakan, suaranya pun tidak bisa dipahami, didengari. Tapi Nabi Muhammad langsung mengerti. Nah kalau kita tadi sampai sudah johor, nah padahal tidak ada orang ajan sampai johor, rupanya di sekitar kita ada masjid, listrik mati, tapi kita ada perasaan ini sudah waktunya ini johor nih. Cek pakai rumus bahari. Kalau rumus bahari itu diletakkan kayu dilihat matahari. Bila sepenggalah matahari itu lurus, dia tegak lurus, jatuh matahari itu jatuh kelihatan bayangnya ke sisi, kelihatan asalnya kan lurus, sudah kelihatan bayangnya, mulai ada kelihatan bayangannya, masuk johor. Dalam Al-Quran ila gosakil bukan ila dulu kisamsi, johor itu ialah dalam Al-Quran ila dulu kisamsi, ketika matahari jatuh. Nah kelihatan bayang-bayang, masuk johor sudah. Oh ini johor sudah, ini pasti sudah. Jadi ilmunya sudah benar, geretek hati sudah, malaikat mengatakan sampai ada johor aja malaikat. Nah, karena malaikat ini tahu nang mana jua nang pina penyembahyang pina kada. Kalau tidak jarang-jarang sembahyang tuh mana malaikat bersuara. Johor sudah, malas malaikat. Biar 10 kali aja malaikat berpender nih kada didengarinya. Nah. Jadi apa namanya? Ini adalah sebuah gambaran di mana memahami tentang Allah Azza wa Jalla itu seperti itu. Itulah berarti Allah itu yang disebut dengan Allah itu laisa kamislihi sayun, yang bahasa kita ada Allah itu Al-Hayyu, ada Allah itu Al-Qayyum. Itu semuanya laisa kamislihi sayun, mulai dari wujud, kidam, baqo. Kayak kidam, Allah aja kidam, jangan ada kidam selain Allah. Kalau ada kidam selain Allah, terdua Allah, yalah. Nah, kidam itu artinya sedia. Nah, jadi sifat 20 itu mewarnai basic dasar ibarat sebuah bangunan. Bangunan itu dari semen katanya, yalah. Dari batu, dari apa? Bangunannya kayu kah? Bangunannya semen kah? Bila bangunannya kayu berarti rata-rata di rumah itu kayu. Bangunannya semen kah, Pak? Kayu kah? Semen kata orang. Berarti memang bangunan itu di atasnya ada semen. Nah, ini sebuah gambaran bagaimana memahami pengertian yang baik, pemahamannya yang sempurna terhadap menyangkut masalah itu. Min alamati iqamatil haqqi ayyillahi, dan tanda-tanda Allah menetapkan kepada seseorang itu ialah kepada dirimu pisai'i pada sesuatu itu ialah kal iktisabi awit tajridi, seperti tetapnya kamu berada di antara dua posisi. Satu al iktisab, yang kedua at-tajrid. Nah, iktisab dan tajrid itu apa? Iktisab itu asbab. Asbab itu suatu sebab keadaan begini. Kita ini hidup ditentukan Allah dah. Yalah. Ada yang hidup itu
Dengan bekerja baru dapat uang, baru dapat makan. Yalah. Ada juga orang hidup itu tidak bekerja tapi tetap dapat makan. Tidak bekerja, tidak berusaha tapi keuangan tetap lancar. Adalah kayak itu lah orang, ada. Nah, kita ini Bang, kita lihat-lihat diri kita. Melihat diri kita. Oh, aku ini kalau tidak bekerja nggak bisa makan aku nih. Iyalah. Kalau tidak bekerja kenapa? Anak bini ribut di rumah. Ya lah. Nah, berarti kita diletakkan Allah di posisi iktisab. Iktisab itu posisi orang yang harus berusaha. Maka jangan kendor, kita tetap terus berusaha. Nah, usaha itu misalnya apa? Kita rupanya sudah melihat beberapa tahun diri kita, oh kita nih kayaknya petani nih. Maka jadilah kita petani. Kecuali pertanian tuh nanti bilang rugi banyak. Nah, kita pilih-pilih atau kurang, kita tambah-tambah juga. Bentuknya usaha juga mungkin. Berdagang kah, menjual sayuran kah, ke kota kita bawa ya lah. Sambil bertani sambil jualan sayur ke kota. Mungkin supaya ada untungnya. Berjualan keleker ke kota misalnya. Mana nambahnya lah. Atau kalau beberapa orang di daerah tertentu bertani dia, kemudian pada hari kosong pertanian dia betukangan. Betukangan tuh ambil upah betukang, yalah, tukang. Setelah bertukangan itu, nah itu namanya, semua itu gambarannya iktisab. Nah, kadang-kadang kita ada melihat orang iri. Dan melihat orang iri ketika kita itu ada orang di posisi tajrid. Tajrid itu bekerja tidak, dia pina kawa aja makan minum di rumah, anak istrinya tidak ribut-ribut. Nah, bacaan aja sidin lagi, banyak bacaan aja. Iyalah. Nah, maka kita tidak perlu iri terhadap orang tersebut. Kenapa? Kita ini ditetapkan harus berusaha. Nah, kayak itu maksudnya yalah. Jangan nak pindah-pindah, pindah. Kalau coba ipang aku jar tidak bekerja apa enggak apa nih? Bapak sencoba ya rata. Nah, habis limau habis dimakan diambil pencuri karena tidak dijagai lagi. Malas sudah ke kebun, habis limau diambil orang. Yalah. Nggak bisa makan lagi akhirnya, nggak bisa dijual. Akhirnya marah-marah anak istri gara-gara mau iri kepada orang yang tajrid tadi itu. Ada lagi orang kata saya yang tajrid. Nah, sidin kada berusaha dapat duit. Pak, sekarangnya anak sidin di kota bekerja nang apakah? Kena ngirimi sebulan. Ya lah 5 juta, 3 juta dikirimi oleh anak. Jadi sidin di rumah dua laki bini bacaan aja lagi hari-hari. Ya kah? Nah, ya kalau begitu keadaannya sudah, itu berarti memang Allah menghendaki mereka supaya tetap memperbanyak bacaan dan ibadah mereka bersifat labdiyah, tidak mengurusi lagi urusan duniawi. Nah, itu namanya maksudnya. Allah ingin menetapkan kamu, lihati diri kamu. Kamu istiqomah di dalam keadaan itu. Berarti kamu sudah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan Tuhan karamat untuk supaya kamu tetap taat kepada Allah di keadaan kamu masing-masing. Satu, di keadaan yang pertama adalah di keadaan berusaha. Satunya di keadaan bacaan aja hidup, iyalah beribadat aja. Nah, masing-masing jangan iri mengiri. Nah, cuma istiqomah Anda atau tidak? Nah, yang tidak istiqomah itu kayak apa? Istiqomah terlihat tapi banyak mengeluh. Nah, ini masalahnya. Ini berarti tidak mengandung karamah. Ada kelak? Maaflah, misalnya kita pertanian gabah nih, padi nih. Tiba-tiba tahun itu harga gabah turun, yalah, ngamuk kita buang-buang banih kita. Nah, ada kan kisah petani semangka misalnya kan harga semangka turun, Lombok
mungkin turun harga kecewa lalu marah-marah lalu lomboknya dihambur-hamburkan begitu kan. Nah itu berarti tidak sabar, berarti tidak istiqomah dia. Jadi jaga peran kita itu di posisi apa kita. Sabar. Kebetulan pekerjaan kita jualan sayur tiap hari, ya jualan sayur. Yang lah keliling. Tapi guru ulun ini jualan sayur dulu, guru ulun berdoa dulu supaya dikelilingi binian aja banyak perempuan. Sekali dikabulkan Allah, apa sekali kabulkan Allah. Sekalinya ya nasib ulun nih berjualan sayur, ini dikelilingi binian aja banyak. Berjualan sayuran lah. Nah seperti itu. Itu adalah satu keadaan-keadaan yang sifatnya bisa kita menggambarkan, membayangkan keadaan tersebut. Ma'ahusuli tanais. Kemudian iqamatuhu iyakapihi ialah tanais itu ialah ma'ahusuli tanais, kamu akan mendapatkan hasilnya, as-samarat, buahnya jalika kasalamati din wa wujudir rihi minal kasbi, seperti mendapatkan kesejahteraan, keselamatan, istiqomah, tetapnya kita berpegang teguh di dalam agama kita. Sembahyang 5 waktu dapat kita pelihara, ya kelak pas ada rezeki lebih kawa kita menunaikan ibadah haji dan umrah. Nya ada juga orang sudah bagus sholat 5 waktu bagus, ada rezeki sudah banyak, sudah, tapi tidak mau naik haji, malah suka beli mobilnya. Beli mobil. Nah padahal ya seharusnya Bang Guru, ya seharusnya mobil sudah banyak aja berapa buah, beli mobil aja pula, naik haji tidak. Banyaknya seperti itu. Kaya ada orang berkecukupan lebih dah. Apabila naik haji kan aja nunggu sampai Tuhan, kira Tuhan aja jar. Kenapa jadi sama Tuhan? Kalau aku naik haji masih kesungsungannya karena disuruh orang kampung baca doa doa haul kajar, atau jadi imam di masjid. Jadi akhirnya malu kalau berangkat naik haji. Nah itu kan kasihan tuh, tidak istiqomah itu. Karena memang di kampung ini kadang-kadang ya kayak itu Bang lah, bila sudah haji itu disuruh orang macam-macam aja jadi imam kah? Palu imam aku haji, ya Pak. Suruh orang jadi imam, berapa kali nolak. Padahal palu ini belum haji kada, cuma mengaku haji. Suruh orang paksa ya palu mau gitu-gitir, disuruh orang jadi imam. Batis bacaan usolli fardal maghribi sarakatin mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala, imaman lillahi ta'ala aja. Wah, jual orang kampung nih meskipun lama di Mekah tidak terpengaruh lawan orang-orang Wahabi yang tidak pakai usali, tetap aja masih hafal lagi usalinya jarang. Baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, bagus bacanya. Pas membaca surah Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya pale fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin maliki yaumiddin, ya pale. Iya kana abudu. Kedua kali orang mengaminakan amin ya orang, ya Allah lah waladonin amin ya orang kampung ada apa-apa. Yang penting surah Fatihahnya sudah benar, ya Allah lah. Surah Fatihah sebelumnya kan sudah benar, surah keduanya itu sunat aja lagi. Andaikan palu itu setelah surah Fatihah itu dibacanya waladonin amin, ya paling Allahu Akbar, sah aja juga, ya Allah. Nah tapi itulah di kampung. Bila sudah haji ini macam-macamnya doa haul lah. Kadang-kadang si guru juga sengaja juga pura-pura kada turun, sini pura-pura terlambat sini datang. Nah, arwah abang mau nganyar haji ini tadi toh, ya Allah lah. Wah iya jagaran aku nih. Guru nih kadang-kadang bisa juga main silat. Nah, toh. Manunang apalah, kacamata aku tertinggal aja sini. Kacamata tertinggal ya kalau paksa ngan itu suruh memimpin baca Yasin.
Maka biasa membaca Yasin nang Latinnya nang itu toh. Iya kala. Nah, walatondin jar. Bila membaca Yasin tuh Yasin ya kalau lah. Wal Qur'anil Hakim masih pas saja toh. Cuma bila ada nang dot tuh nah kadang-kadang kalau nyalatin itu tulisannya dot dan model L tuh ada kala. Iyalah. Dot lin jarnya kacau tuh. Nah, adalah di surah Yasin gitulah. Ayo, itu bahayanya. Nah, sedikit lagi lah. Sudah Isa kah? Sudah? Nah, masuk cepat bana lah. Dikit lagi. Ija aqamal haq abdahu Ija aqamal haqqu ta'ala abdahu, ujar Syekh Muhammad Ajibah. Apabila Allah menetapkan pada sesuatu seorang hambanya pihalatihi la yastakbahuha pisyar'i, selama dia tidak tercela menurut hukum-hukum syara, maka lakukanlah terus pekerjaan itu. Jadi misalnya berjualan pentol tidak tercela kan dalam agama itu, lakukan aja terus, istiqomah. Banyak kayak ada orang membawai bekerja batu bara, cuma kayaknya bermasalah juga masih, ya kah? Ya lo akhirnya tetap aja kerjakan terus, lakukan terus. Palayan bagi lahul intiqal anha binafsihi hatta yakunal haq ta'ala allazi adaqalahu fiha huwallazi yatawalla ikhrajahu minha. Apabila Allah sudah menetapkan kamu misal seperti dalam pekerjaan, maka hendaklah dia tidak berpindah lagi pada pekerjaan lain, seperti memilih untuk diam di rumah saja tanpa bekerja. Ya kacau ya anulah, tabungan banyak bermiliar-miliaran di rekening, tidak jadi masalah lagi tidak bekerja kan? Ada kalau orang atau pensiun lah. Kalau sekarang pensiun. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akrijni mukhraja sidqin. Seperti di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 80, ialah seperti perkataan doa, Rabbi, wahai Tuhanku, adkhilni mudkhala sidqin, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, mudkhala sidqin, wa akrijni mukhraja sidqin, keluarkanlah aku dari tempat keluar yang benar. Nah, kalau kada begawi pengguru kayak apa guru aja. Istiqomah juga kita terima, tidak bisa bekerja kayak apa? Sudah juga berusaha, asal berusaha macam-macam dah. Tidak bisa juga ya sudah, tapi harus terima resikonya. Kadang tidak bekerja bisa aja istri menceraikan kita. Nah, ini Bang Elun beli kampung aja jarang bini kayak apa? Abang? Ayo, paksa, terima. Tidak boleh kita marah-marah. Iyalah. Atau berusaha mencari pekerjaan atau bisa membisai bini sekarang bisa bikin wadai terang bulan. Aku maulah terang bulan sudah berapa kali kak, tidak begitu nyaman, cuma kalau kamu maulah bikin terang bulan luar biasa benar enaknya. Wah ya, akhirnya istri aku maulah terang bulan, yang laki menjajakan terang bulan kemana? Kesana kemarin nggak apa-apa, bagus saja, boleh aja lah, asalkan kesepakatan bersama. Nah jadi lalu inti masalahnya apa? Maksud saya ini istiqomah itu, istiqomah yang dipilih Allah itu ialah bahwa kita tidak mengeluh atas apa yang ditetapkan Allah pada diri kita. Jangan sekali-kali mengeluh atas keadaan yang sudah kita dapatkan sekarang ini, baik di posisi kita sebagai orang yang berusaha, punya pekerjaan, punya penghasilan sedikit atau banyak. Jangan mengeluh, jangan kecewa, jangan tidak kita terima, semua ini ketentuan Allah. Ataupun di posisi kita tidak bekerja, kita mensyukuri tetap. Kenapa? Karena disitulah kita banyak ruang untuk sholat. Mungkin orang bekerja, sholat johor aja sunatnya tidak bisa. Kita karena tidak bekerja, bukan hanya sholat wajibnya kita kerjakan, sholat sunatnya pun kita kerjakan. Mungkin di pengajian yang bekerja datangnya agak lambat,
Kita yang tidak bekerja duduk paling permukaan misalnya, ya lah, nah kawa ini sudah tidak bekerja, datang paling pelambatnya pulang nasib juga, ya lah. Nah, inilah indah hidup itu. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Maksudnya tetap pendirian kepada Allah tanpa mengeluh sedikit jua pun dalam hidup ini. Maka orang itulah mendapatkan karamah di sisi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah bismillahi wa minallah. Allahu Allah bismillahi wa ilallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahu Allah bismillahi Allah. Allahu Allah tawakkalna ilallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahu Allah bismillahi amanna billah. Allahu Allah